Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku soleh dan soleha? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran selama daring dari rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tematik bersama Bu Sri Widyastuti. Pembelajaran kali ini kita menggunakan buku tema 5 jilid 5E pembelajaran 5 yang berada di halaman 115 dan 119. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui interaksi makhluk hidup dalam ekosistem dan untuk mengetahui menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dalam bentuk artikel. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu kalian dalam memahami materi kali ini. Selamat menyimak video pembelajaran untuk hari ini. Materi yang pertama kali kita bahas adalah interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, coba kalian perhatikan bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumahmu. Dari kejauhan, tumbuhan bunga itu tampak tidak ada serangganya. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih dekat, kita akan melihat banyak serangga seperti lebah, semut, kutu, dan ulat yang menggerumuni daun atau batang bunga tersebut. Di sawah atau di kebun, kita akan melihat ulat yang memakan tumbuhan dimakan oleh burung pemakan padi. Dari cerita tersebut yaitu adalah adanya interaksi atau hubungan antar sesama makhluk hidup ataupun antara makhluk hidup dan lingkungannya akan selalu terjadi di suatu habitat. Hal ini disebabkan semua makhluk hidup saling ketergantungan satu sama lain. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai simbiosis. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Semua anak-anak Bu Sri ini pasti pada tahu apa itu simbiosis. Nah, simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain. Tadi kalian sudah tahu apa itu simbiosis. Sekarang, makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu persatu dari simbiosis. Pembahasan yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting bagi mereka yang mengalami simbiosis jenis ini. Beberapa contoh dari simbiosis mutualisme kalian bisa melihat gambar dalam video ini, antara lain kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan. Karena mendapatkan sari makanan dari bunga, bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Contoh lainnya adalah burung jalak yang memakan kutu di punggung kerbau. Itulah contoh dari simbiosis mutualisme yang dapat kalian ketahui. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Beberapa contoh dari simbiosis komensalisme yang ada dalam gambar video tersebut yakni anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini.
Contoh lain dari simbiosis komensalisme, katak dan pepohonan, di mana katak menggunakan daun dan bagian-bagian pohon lain sebagai tempat berteduh dan berlindung dari hujan atau badai. Bagi katak, hal ini tentu menguntungkan, namun demikian pohon tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan, dengan kata lain tidak terpengaruh sama sekali. Itulah beberapa contoh dari simbiosis komensalisme. Masih tetap fokus kan Ananda semua? Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Biasanya simbiosis parasitisme melibatkan organisme parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lain. Organisme parasit yang berukuran lebih kecil dan dapat berkembang biak lebih cepat ini membutuhkan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya. Baik itu untuk sekedar menjadi tempat tinggal atau sumber makanan. Beberapa contoh dari simbiosis parasitisme kalian bisa melihat gambar dalam video tersebut, yakni adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah tetapi juga dapat berkembang biak. Namun, bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Contoh lainnya adalah kutu yang berada di kepala manusia. Selanjutnya, kalian dapat mengenal simbiosis amensalisme. Berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme, amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya adalah gulma dengan tanaman padi. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang dapat menurunkan hasil tanaman yang dibudidayakan bila tidak dikendalikan secara efektif. Gulma menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, ruang, dan cahaya. Pada tanaman padi, gulma seringkali menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengganggu dan berpengaruh terhadap produktivitas hasil panen. Pada simbiosis ini, tanaman padi mengalami kerugian, sedangkan gulma tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Pembahasan yang terakhir mengenai simbiosis yakni simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Keduanya sangat netral. Beberapa contoh simbiosis netralisme yang dapat kalian lihat dalam video tersebut, yakni sapi dengan ayam. Sapi yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu, keduanya tidak akan merebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya inilah yang menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup ini hidup damai dan tidak terlibat kompetisi ataupun predasi. Contoh lainnya adalah gajah dengan jerapah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ananda soleh dan soleha. Untuk pembahasan mengenai interaksi makhluk hidup dalam ekosistem, hubungannya dengan simbiosis telah berakhir. Nah, dari simbiosis tersebut kita dapat membuat namanya sebuah karya tulis lengkap. Nah, kaitannya dengan pembahasan mengenai artikel. Dari hubungan tersebut, kalian bisa membuat suatu teks non-fiksi dengan tema hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Soleh dan soleha, pembelajaran tematik kali ini kita bisa mengambil hikmah baik dari duniawinya, yakni adalah interaksi yang saling menguntungkan tentunya akan menyenangkan kedua belah pihak karena masing-masing pihak merasakan manfaat dari interaksi yang dilakukan. Tetapi jika dalam interaksi yang dilakukan ada pihak yang dirugikan, tentunya interaksi tersebut akan memberikan ketidaknyamanan pada pihak yang dirugikan. Untuk ukhrawinya, Islam mengajarkan
mengajarkan agar kita selalu berupaya menjadi pihak yang memberi manfaat pada setiap interaksi yang kita lakukan dengan orang lain dan sangat melarang menjadi pihak yang merugikan orang lain. Semoga video pembelajaran ini menambah pengetahuan kalian dan menambah wawasan kalian. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu menjaga kesehatan.